Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Erlanda, NIM 19067023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan administrasi supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan. Konsep profesi, profesional, profesionalisme, profesionalisasi guru sebagai profesi. Di sini ada 4 profesi, yaitu tentang menjelaskan kedudukan administrasi dan supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua yaitu menjelaskan konsep profesi. Yang ketiga menjelaskan profesional, profesionalisme, profesionalisasi. Yang keempat yaitu menjelaskan guru sebagai profesi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang kedudukan administrasi dan supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan subsistem dari sistem pendidikan di sekolah yang bertujuan menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Komponen utama dalam sistem pendidikan yang memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan adalah guru. Oleh karena itu, guru mempunyai peranan penting dalam administrasi pendidikan, terutama dalam melaksanakan fungsi pokok administrasi. Yang kedua yaitu tentang kedudukan administrasi dan supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan. Administrasi pendidikan pada umumnya adalah semua kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan, dengan kata lain administrasi, yang digunakan dalam dunia pendidikan. Diusahakan untuk mencapai tujuan sederhana. Kalimat yang sederhana ini sebetulnya mengandung makna yang mendalam karena di dalam dunia pendidikan melibatkan banyak orang yang masing-masing harus melakukan kegiatan sendiri-sendiri secara teratur, sekaligus melakukan kegiatan yang sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional. Maka tujuan administrasi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah juga bersumber pada tujuan pendidikan yang ada pendidikan yang ada di Indonesia guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional. Administrasi dan supervisi pendidikan pada dasarnya merupakan administrasi dalam mengelola, mengatur, dan mengoleksikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan merupakan alat untuk menyatukan dan menyelaraskan peranan seluruh sumber daya yang memiliki guna tercapai tujuan pendidikan dalam suatu konteks sosial tertentu. Berarti bahwa bidang-bidang yang dikelola mempunyai kekhususan yang berbeda dari manajemen dalam bidang lain. Nanti T lagi loh dengerin. Oh iya. Yang ketiga yaitu konsep profesi. Istilah profesi merujuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut.
Secara teori, profesi tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak dilatih dan dididik atau disiapkan untuk menekuni bidang pekerjaan tersebut. Profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan. Dalam pengertian profesi tersirat adanya suatu keharusan, kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Kompetensi sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi profesi. Dalam masyarakat yang kompleks, sebuah profesi menentukan kemampuan dalam membuat keputusan yang tepat dan kemampuan membuat kebijaksanaan yang tepat. Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan di dunia luar. Yang ketiga yaitu tentang profesionalisasi. Dalam KBBI dijelaskan bahwa profesional bersangkutan dengan profesi yang membutuhkan kepandaian khusus untuk menjalankan menurut ahliat watloli. Profesional adalah orang yang berdisiplin dan menjadi kerasan dalam pekerjaannya. Sedangkan menurut Heri Suwanda, profesional ialah seorang yang ahli di bidangnya dan mengandalkan keahliannya tersebut sebagai mata pencarian sumber kehidupan. Ada 3 hal pokok yang harus ada pada seorang profesional, yaitu skill, knowledge, attitude. Yang ketiga itu attitude. Skill yaitu yang artinya orang tersebut harus benar-benar ahli di bidangnya. Knowledge yang artinya orang tersebut harus dapat menguasai minimalnya berwawasan mengenai ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya. Sedangkan attitude yang artinya bukan hanya pintar akan tetapi harus memiliki etika yang diterapkan di dalam bidangnya. Sedangkan profesionalisme menurut Oni Prijono, profesionalisme adalah kemampuan untuk memasuki ajang kompetensi sebagai antisipasi menghadapi globalisasi. Sedangkan menurut ahliat watloli, profesionalisme berarti sikap seseorang. Di sini ada ciri-ciri profesionalisme, antara lain keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang baik. Yang kedua yaitu berusaha melihara perilaku profesionalisme. Yang ketiga yaitu keinginan untuk senantiasa mengejar berbagai kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Sedangkan profesionalisasi adalah pendidikan prajabatan dan atau dalam jabatan. Proses pendidikan dilatih ini biasanya lama dan insentif. Konsep profesionalisasi mencakup 2 dimensi, yaitu peningkatan status
dan peningkatan pelatihan, sehingga dapat disimpulkan bahwa profesionalisasi adalah proses peningkatan status dan peningkatan pelatihan secara insentif, serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang terakhir yaitu guru sebagai profesi. Guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus atau tersendiri sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang di luar bidang kependidikan. Profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Uraian tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur proses pendidikan dan peserta didik. Tugas pokoknya yaitu hanya dapat dilaksanakan secara profesional bila persyaratan profesional yang ditetapkan terpenuhi. Seorang guru haruslah memiliki kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan tugasnya, termasuk mengajar bidang studi yang dimiliki dan menjadi tanggung jawabnya. Siapa saja menyandang profesi sebagai tenaga pendidik harus secara kontinu meningkatkan profesionalnya. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengerahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidik anak usia dini. Selain itu, guru haruslah mempunyai tanggung jawab dan keagamaan untuk mendidik anak didiknya menjadi orang yang berilmu dan berakhlak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Erlanda, NIM 19067023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan, administrasi, supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan. Konsep profesi, profesional, profesionalisme, profesionalisasi, guru sebagai profesi. Di sini ada 4 profesi, yaitu tentang menjelaskan kedudukan, administrasi, dan supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua yaitu menjelaskan konsep profesi. Yang ketiga menjelaskan profesional, profesionalisme, profesionalisasi. Yang keempat yaitu menjelaskan guru sebagai profesi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang kedudukan, administrasi, dan supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan subsistem dari sistem pendidikan di sekolah yang bertujuan menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Komponen utama dalam sistem pendidikan yang memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan adalah guru. Oleh karena itu, guru mempunyai peranan penting dalam administrasi pendidikan, terutama dalam melaksanakan fungsi pokok administrasi.